Masuk ke bab hipertensi. Hipertensi adalah keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah, yakni lebih dari 140/90 mmHg. Hipertensi pada kehamilan bisa merupakan manifestasi beberapa penyakit termasuk hipertensi esensial, penyakit ginjal kronis, dan preeklamsia. Hipertensi terjadi karena meningkatnya resistensi vaskuler, meningkatnya cardiac output akibat meningkatnya aktivasi simpatis dan menstimulus angiotensin II. Hal ini berbeda dengan gambaran preeklamsia yang mana aktivasi sistem renin-angiotensin aldosteron dan faktor hipertensi lain lebih berperan. Pada kehamilan resistensi vaskuler perifer menurun, tekanan darah pada awal kehamilan menurun sampai 10 mmHg pada TM2 dibandingkan sebelum kehamilan. Akibatnya, peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg harus diwaspadai. Mean arterial pressure atau MAP lebih dari 90 mmHg pada TM2 dan lebih dari 95 mmHg pada TM3 dikaitkan dengan meningkatnya perinatal mortalitas preeklamsia. Hal ini setara dengan progresivitas peningkatan kematian perinatal untuk kenaikan MAP 5 mmHg pada setiap tahapan. Hipertensi juga bisa yang dipicu oleh kehamilan atau hipertensi gestasional. Jika hal tersebut terjadi pada TM3, sering dikelirukan dengan preeklamsia. Hipertensi pada wanita hamil juga bisa menjadi pencetus terjadinya gagal ginjal. Sebelum kehamilan, disfungsi ginjal tidak memperlihatkan gejala atau silent, tetapi akibat perubahan fisiologi ginjal seperti proteinuria, mikroskopik hematuria, meningkatnya serum kreatinin, disfungsi ginjal tersebut memberat bahkan memiliki kecenderungan terjadinya superimpos preeklamsia. Masuk ke bab preeklamsia atau eklamsia. Insidennya yakni sekitar 5% dari kehamilan dan jika disertai kejang disebut dengan eklamsia. Gejalanya adalah hipertensi, proteinuri, edema, dan hiperurisemia. Etiologinya secara pasti belum diketahui. Terdapat beberapa teori yang berkembang seperti plasenta abnormal, disfungsi endotelial maternal, faktor genetik, meningkatnya respon inflamasi maternal, faktor imunologi, dan infeksi. Preeklamsia adalah penyebab komplikasi terbesar gagal ginjal pada kehamilan. Organ lain yang mungkin terkena adalah otak, kejang, liver, hemolysis elevated liver enzyme low platelet atau HELLP syndrome. Selain itu, gangguan vaskulernya bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti infak miokardial, penyakit jantung iskemik, dan stroke. Adanya hipertensi yang dikaitkan dengan proteinuria berat lebih dari 5 gram per hari, disertai gangguan multiorgan seperti edema pulmonal, oliguria kurang dari 500 ml per hari, trombositopenia yaitu platelet kurang dari 100.000 per UL, itu memperlihatkan preeklamsia berat dengan komplikasi mortalitas neonatal dan maternal, juga kemungkinan kelahiran prematur dan IUGR. Secara mikroskopis, ginjal pada preeklamsia cenderung membengkak, terutama pada sel endokapiler atau sel mesangial dan endotelial, podosit, glomerular. Preeklamsia menyebabkan kegagalan ginjal melalui penurunan relatif volume intravaskuler, vasokonstriksi, aktivasi inflamasi, dan kaskade koagulasi. Penata laksanaannya, terminasi kehamilan segera jika kondisi ibu stabil. Terapi antihipertensi bisa untuk mencegah masalah cerebrovaskular, tetapi tidak mengobati penyebab preeklamsia. Terapi lain yang dianjurkan adalah diet suplemen kalsium dan aspirin dosis kecil. Nah, terapi hipertensi bisa dimulai pada tekanan darah 140/90 mmHg dengan obat oral. Bila dicurigai akan berkembang ke arah preeklamsia. Pada preeklamsia berat atau yang berkembang progresif, terminasi kehamilan itu bisa mulai dipertimbangkan ketika usia kehamilan 34 minggu, terutama pada
imminent preeklamsia, disfungsi multiorgan, IUGR berat, suspek plasenta abrupsia. Pada hipertensi ensefalopati, pendarahan atau eklamsia, obat antihipertensi dianjurkan untuk menurunkan tekanan darah 2/3 diastolik dan 1/3 sistolik beberapa menit sampai 1 jam sampai tekanan darah 160/100 mmHg. MgSO4 digunakan untuk profilaksis eklamsia dan mencegah komplikasinya. Tetapi pada penderita preeklamsia sedang, pemberian MgSO4 tidak memperlihatkan keuntungan, termasuk pada keluaran bayi. Implikasi pemakaian MgSO4 adalah pemanjangan masa kerja pelemas otot. Masuk ke bab HELLP sindrom. Preeklamsia berat 10-20%-nya akan berkembang menjadi HELLP sindrom dengan gambaran menonjol berupa anemia hemolitik mikroangiopati dengan bentukan eritrosit dan polikromasia pada sediaan hapus darah perifer. Juga ditemukan peningkatan laktat dehidrogenase atau LDH. Kemudian fungsi hepar yang tidak normal ditandai dengan meningkatnya serum aspartat aminotransferase atau AST dan alanin aminotransferase atau ALT. HELLP sindrom dikatakan berat jika kadar platelet itu kurang dari 50.000/UL. Tata laksananya sama dengan preeklamsia atau eklamsia, yakni stabilkan kondisi ibu dan terminasi kehamilan segera. Masuk ke bab sepsis. Sepsis adalah penyebab morbiditas dan mortalitas pada kehamilan. Umumnya terjadi pada akhir kehamilan atau pada periode postpartum, misalnya pneumonia, pyelonefritis, sepsis postpartum atau sepsis pasca aborsi. Insiden sepsis yang berkaitan dengan acute kidney injury atau AKI, insidennya cukup tinggi. Di India itu tercatat 40% kasus dan 50%-nya membutuhkan dialisa, di mana hanya 60%-nya bisa pulih seperti semula. Masuk ke bab gangguan disfungsi ginjal karena obat-obatan. Pemilihan obat dan dosis obat itu bisa merupakan problem bagi ibu hamil. Obat antihipertensi, antikoagulan, dan antibiotik adalah obat yang sangat tergantung pada fungsi renal. Juga dosis magnesium, litium, dan morfin. Angiotensin converting inhibitor dan angiotensi 2 reseptor 1 antagonis adalah kontraindikasi selama kehamilan karena menyebabkan fetopati, yakni malformasi vaskuler, hipoplasia pulmonal, dan anuria neonatal. Obat pilihan adalah hidralazin dan metildopa. Untuk penggunaan obat hipertensi, dosis harus disesuaikan terutama jika terdapat disfungsi ginjal sebelumnya. Hidralazin tidak dianjurkan untuk pemakaian lebih dari 3 bulan karena bisa mencetuskan lupus eritematosus. Pemakaian metildopa, beta blocker, hidralazin untuk mengontrol tekanan darah selama kehamilan meningkatkan insiden IUGR dan hipotensi postpartum. Antibiotik pilihan untuk ibu hamil adalah penisilin dan beta-laktamase. Penyesuaian dosis dilakukan untuk beberapa antibiotika seperti cefalosporin, misalnya ceftazidime, kemudian tetrasiklin, quinolon, dan gentamisin sebaiknya itu dihindari. Eritropoietin itu digunakan untuk mengoreksi anemia pada kehamilan karena AKI, HELLP sindrom. Hepar untuk terjadi hipertensi pada pemberian dengan dosis tinggi, HMT lebih dari 33%. Ya, masuk ke bab gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut atau GGA selama kehamilan itu jarang terjadi. Insidennya sekitar 1/10.000. Diagnosa GGA ditegakkan dengan berkurang fungsi renal yang ditandai dengan menurunnya urin output dan atau GFR. Secara historis, GGA itu dibagi atas prerenal, renal, dan postrenal. GGA prerenal biasanya dikaitkan dengan penyebab hipovolemia, kehilangan darah masif, dan gagal jantung. GGA prerenal
itu bisa menjadi GGA renal intrinsik jika tidak teratasi dalam 48 jam. GGA renal intrinsik disebabkan ginjal kehilangan daya untuk mengkonsentrasikan urin dan kehilangan kemampuan untuk menggunakan elektrolit sebagai energi di tubulus renalis. GGA intrinsik cenderung kompleks dan berkaitan dengan obat, misal NSAIDs, toksin atau radiokontras, komorbid spesifik seperti SLE, dan yang paling sering pada kehamilan adalah hipertensi, preeklamsia, dan eklamsia. GGA postrenal disebabkan karena obstruksi uropati hidronefrosis yang mana kerusakan fungsi ginjal tergantung terhadap lamanya obstruksi. Gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik atau GGK itu menyebabkan penderita tidak mampu untuk beradaptasi terhadap peningkatan volume intravaskuler dan mengekskresikan produk hasil metabolisme ibu dan fetus. Hemodinamik tidak stabil. Hipertensi dan cenderung terjadi perubahan cepat menjadi hipotensi intravaskuler, perubahan elektrolit dan asam basa pada waktu proses dialisa yang mempengaruhi indeks pulsasi pada arteri umbilikalis dan denyut jantung fetus. Anemia kronis, pemakaian antikoagulan, uremia, gangguan metabolik bisa menyebabkan edema pulmoner, uremia ensefalopati, perikarditis yang meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas selama kehamilan, intrauterine growth restriction atau IUGR, BBLR, lahir belum cukup bulan, IUFD. Klasifikasi penyakit ginjal berdasarkan nilai GFR. Stadium 1, GFR lebih dari 90. Fungsi ginjal itu masih normal. Stadium 2, GFR 60-89, fungsi ginjal sedikit menurun. Stadium 3, GFR 30-59, penurunan fungsi ginjal sedang. Stadium 4, GFR 12-29, penurunan fungsi ginjal berat. Stadium 5 kurang dari 14, stadium akhir atau GGK. Implikasi anestesi pada gangguan fungsi ginjal. Yang pertama, pasien dengan disfungsi ginjal sering terjadi perubahan respon terhadap medikasi. Obat yang dieliminasi melalui ginjal cenderung memanjang kerjanya dan eliminasinya, serta terjadi perubahan distribusi volumenya. Umumnya dosis awal tidak berubah, tetapi dosis pemeliharaan dikurangi, termasuk di sini benzodiazepin dan obat-obat yang terikat kuat pada protein. Akumulasi metabolik aktif mudah terjadi pada pemberian berulang tergantung makin beratnya disfungsi ginjal. Depresi pernafasan cenderung memanjang, sehingga obat-obat narkotik dan pelemas otot dipilih yang short acting dan tidak dieliminasi melalui ginjal, yaitu fentanyl, remifentanil. Gagal ginjal kronis itu selalu dikaitkan dengan risiko gastroparesis dan lambung penuh. Perubahan reseptor CNS dan metabolisme menyebabkan sensitivitas meningkat pada hipnotik, sedatif, dan analgesik. Yang kedua, nefrotoksin potensial. Beberapa obat yang potensial untuk menyebabkan nefrotoksin pada wanita hamil adalah non-steroidal anti-inflammatory drug atau NSAIDs, amoniglikosid, antikolinergik, agen radiokontras. Sevofluran dikatakan meningkatkan level fluorida inorganik yang bersifat kompon A nefrotoksik, tetapi pada manusia secara klinis tidak bermakna. NSAIDs menurunkan RBF, sehingga hati-hati digunakan pada penderita dengan disfungsi renal. Persiapan preoperatif. Yang pertama, evaluasi preoperatif. Anamnesa dan pemeriksaan fisik memainkan peranan penting di dalam menetapkan diagnosa dan komplikasi yang mungkin muncul pada penderita gagal ginjal. Yang kedua, laboratorium. Pemeriksaan darah lengkap terutama untuk mendeteksi anemia dan gangguan koagulasi serta elektrolit termasuk magnesium. Yang ketiga, monitor dan cairan intravena. Monitor rutin, kateter urin,
monitor DJJ fetus, monitor invasif itu diperlukan pada fungsi ginjal yang buruk. Masuk ke bab penata laksanaan anestesi, terutama adalah optimalisasi kondisi medis ibu sebelum tindakan SC, yakni dengan menghindari hipotensi, obat-obat yang membuat toksik renal, dan pertimbangan obat-obat anestesi. Pemilihan teknik sangat tergantung kepada kondisi dan relatif untung rugi resiko yang mungkin timbul. Anestesi spinal atau epidural mungkin menguntungkan untuk SC dengan disfungsi ginjal, tetapi menjadi kontraindikasi relatif pada kondisi pasien dengan dialisa, hipotensi, dan gangguan koagulasi. Pemeriksaan serum potasium penting sebelum induksi pada general anestesi karena succinylcholine itu bisa meningkatkan level serum potasium 0,7 mEq per L, sehingga terjadi peningkatan cepat hiperkalemia yang menyebabkan asistol atau disritmi ventrikuler. Baik, bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, perubahan fisiologi ibu hamil itu akan mempengaruhi anatomi dan fisiologi hepar dan ginjal. Yang kedua, kondisi fisiologi ibu hamil pada keadaan tertentu bisa memicu terjadinya proses patofisiologi hepar dan ginjal yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan juga fetus. Yang ketiga, penyakit kehamilan yang mempengaruhi hepar dan ginjal adalah hipertensi, hiperemesis gravidarum, AFLP, preeklamsia dan HELLP sindrom. Yang keempat, penata laksanaannya adalah terminasi kehamilan segera sesudah kondisi ibu dinilai stabil. Dan yang kelima, beberapa kelainan hepar dan ginjal itu bersifat gestasional, yakni bisa pulih seperti semula sesudah masa kehamilan berakhir, tetapi sebagian lainnya menetap dan umumnya berulang pada kehamilan berikutnya.